Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap banget. Alhamdulillah. Kopi Aceh kiriman Pak Fadian. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tampilkan 4 piece pisau model Tanto nih, tapi kali ini bersarung kulit. Nah ini cakep. Jadi biasanya kalau Tanto itu modelnya seperti oval, seperti tongkat gitu ya, dari mulai ukuran kecil. Pernah kita buat ukuran kecil banget seukuran lipstick, pernah hingga yang terbesar yang gede banget ukuran bilah itu 30 cm pernah. Tapi masuk kategori katana ya kalau yang gede-gede panjang. Untuk jenis-jenis seperti itu saya kurang begitu hafal nama-namanya. Sebenarnya ada nama-nama ukurannya, nama ukuran sekian namanya apa gitu ada gitu. Nah untuk yang kali ini hanya mengadopsi modelnya saja, bentuknya saja seperti ini. 2 piece, ada aksesorisnya duralium, dan 2 piece modelnya seperti ini. Nah, polos yang satunya. Kita review satu persatu nih. Konstruksinya full tang, jepit Galesono keling, ada dural. Untuk pinnya dural ini putih, bukan kuningan. Satinnya cakep banget, detailnya dapat ini dari Ricasso naik seret sampai ujung. Terus di bagian sini, bagian punggung bilahnya separuh dipekes kiri kanannya. Nah, detail kiri kanannya sangat presisi banget. Finishingnya kita satin serat baja. Untuk materialnya baja Perjip, ini materialnya. Panjang bilahnya 25 cm, lebar di pangkal 2,3 cm dan memiliki ketebalan 4 mili sampai tengah. Ini dipekes kiri kanannya. Ini insya Allah cakep kalau buat koleksian. Untuk harganya per piece-nya 350.000. Kita tes. Kurang begitu dapat di tisunya, tapi kalau di kertas dan kresek insya Allah sudah cukup. Oh ya, ini ada stropping terbaru dari GSN nih, model seperti ini. Untuk panjang kulitnya, kalau panjang tatakannya mungkin 40-an, panjang kulitnya 30 cm, lebarnya 5 cm, bolak-balik menggunakan kulit premium, dan ada sponnya. Nantinya kita akan buatkan untuk kulitnya ini kulit sapi dan kulit domba. Kita akan buatkan untuk kulit dan kain levis ya, levis domba, levis sapi dan seterusnya. Enak banget ini dipakai ya. Kita tes di tisu set. Seperti ini di tisunya, tapi kalau karena bukan untuk sembelihan ya, kalau di kertasnya cukup. Jadi kalau di tisu belum dapat, insya Allah di kertas HVS seperti ini. Di kresek, kita tes di kresek, insya Allah juga cukup. Cuman di tisu ya saja yang nggak dapat. Ini di kertas, di kresek seperti ini kehalusannya. Oke, ini yang pertama ya, 25 cm full tang. Materialnya baja Perjip, tapi bukan Jeep Willys. Terus selanjutnya kembarannya ini yang kedua. Ada modelnya cetekan nih, sarung kulitnya premium, model tumpuk dan di stem, jahit atas bawah, ada aksesorisnya di stem juga. Bilahnya sama seperti ini, konstruksinya full tang, cakep ini. Kalau sudah biasa di
ketajaman kertas seperti ini, insya Allah ya cukup dipakai untuk menyembelih, cukup. Tapi kalau saya sih memang kebiasaannya slice tisu ya untuk standar sembelihan. Materialnya ini baja per chip bukan chip Willis ya, per chip. Untuk panjangnya 25 cm nya kurang 2 mili, terlebarnya 2,3, ketebalannya 4 mili. Kita tes di kresek. Ini kresek zaman pandemi, ini zaman pandemi dulu kita beli belanja banyak untuk mengetes ketajaman kresek ini, sampai lebih dari 500.000 saya mentestimonikan kresek itu layak apa enggak dipakai untuk mengetes ketajaman. Itu dulu begitu ceritanya, belanja banyak berbagai merek plastik dan kresek, tenis meja, merek belang itu warna-warni itu bermacam-macam, ada yang warna merah, warna biru, warna hijau, terus berbagai merek lah intinya. Belanja sampai hampir lebih 500.000. Terus waktu itu saya coba satu persatu, ternyata sejujurnya kalau kresek dan plastik itu bukan untuk mengetes ketajaman, itu hasilnya seperti itu, malah menjadi tumpul bilahnya, sampai frustasi waktu itu. Terus akhirnya ya memang benar kertas HVS itulah yang cocok untuk dijadikan standar mengetes ketajaman. Kalau kertas HVS itu sudah cukup, tinggal diperhalus dengan cara disetroping gitu. Jadi plastik dan kresek itu tidak, dulu kan sempat waktu masih sebelum pandemi, itu sempat kita rame-rame malah mengetes dengan ini kurang, mungkin nanti akan saya coba. Kemarin kan saya asah ini setengah hari 4 piece, 2 jam lah sekitar mengasah itu. Saya perhalus untuk satinnya, terus secara kasat mata ini ada mikro bevelnya. Nah, saya pengen mendapatkan hasil slice tisu tapi nggak dapat, memang mikro bevel gitu. Ya sudahlah gitu. Dulu waktu sebelum pandemi kita sempat menjadi rame plastik cap tomat dulu, sampai nggak ada di Malang, itu adanya di Jakarta. Kalau mampu nah suaranya sampai seperti itu, krek-krek gitu, saking berkurangnya ketajamannya. Nah akhirnya kan dulu gitu, masih pada belum tahu, belum ngerti, kita coba. Terus ada semacam, ya bukan sayembara tapi semacam woro-woro seperti itu, yang intinya kalau pisau sembelih itu atau golok sembelih mampu dicap tomat plastik itu berarti sudah tajam, tapi ternyata malah berkurang ketajamannya. Iya, jadi plastik itu benar-benar ulet, ditarik ulet buat santan panas dan sebagainya, itu kuat ya. Akhirnya sudah tidak menjadi recommended untuk plastik dan kresek sejak itu begitu. Untuk mengetes ketajaman cukup di kertas HVS. Terus belajar sampai bagaimana caranya setajam silet di atas kertas HVS, barulah naik ke koran. Terus beberapa pisau dan golok kita coba, alhamdulillah berhasil di kertas promoan. Itu di atasnya koran, lebih tipis lagi, di bawahnya tisu. Nah, dan alhamdulillah akhirnya bisa slice tisu. Itu step by step belajarnya dulu seperti itu. Selanjutnya nomor 3, ini nomor 3 dan nomor 4 seperti ini bentuknya, tidak ada aksesoris duralnya, tapi sama, ini konstruksinya juga full tang, harganya juga sama, 350.000 saja. Untuk panjangnya yang ini 22,2 22 cm, yang ini, yang tadi 25-an.
untuk terlebarnya 2,4, ketebalannya 5 mili, seret sampai di sini, lalu dipeges kiri kanannya sampai ujung. Tapi detailnya cakep banget ini. Begitu. Terus ada micro bevelnya, ada single bevel gitu kan, ada micro bevel. Kalau single bevel saya belum nyoba di tisu, karena dulu pernah bikin tapi kita nggak lanjutin, kita tidak lanjutkan gitu loh. Nah, kebanyakan untuk sembelihan itu kan flat. Nah, ini micro bevel di bagian mata bilahnya ya, kelihatan ya, micro bevelnya seperti itu. Jadi, tapi saya belum nyoba yang lain. Untuk yang seri yang ini, karena ini micro bevel, tidak mampu di tisu. Biasanya peruntukannya kalau yang ada micro bevelnya itu untuk tebas-tebas, tapi tentunya bilah sekecil ini tebas ringan lah tentunya. Untuk yang dua sarungnya slopoan, untuk yang tanpa dural sarungnya slopoan, tapi tetap model seperti ini ya, sarung kulit premium tumpuk, terus dijahit atas bawahnya, disetem bagian tengahnya, terus ada aksesoris hitam. Model slopoan ada cantolan untuk ikat pinggangnya. Terus yang terakhir ini sama, bilahnya sama, tinggal kita ukur untuk detailnya. Tinggal ini sudah didetailkan, tinggal tanyakan ke admin saja. Yang ini 20 cm malahan, panjangnya 20 cm, terlebarnya 2,4, ketebalannya 5 mili, full tang. Nah, micro bevel. Jadi kalau untuk sembelihan tidak disarankan, yang disarankan itu yang bilah-bilah yang flat, full flat gitu, benar-benar flat. Nah, untuk mengetahui flat nggak flatnya itu kan yang penting di kertas itu dia halus banget. Oke, seperti itu ya. Nah, celoteh dan reviewnya 4 piece pisau model Tanto full tang, material baja perjip, harga 350.000 per piece nya. Demikian, akhiran wassalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.